Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga juga keluarga di rumah sehat walafiat. Pada pertemuan ini kami akan menyampaikan tentang menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang merupakan bagian terpenting pada perangkat pembelajaran. Karena perangkat pembelajaran itu banyak komponennya. Nah, pada komponen yang kita pelajari pada kesempatan ini adalah tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Oke. Sebelum kita melakukan penguatan terhadap materi ini, tentunya mari kita pelajari mengidentifikasi perbedaan sistematika RPP antar waktu. Ya, banyak RPP itu mengalami perubahan cukup panjang. Mari kita diskusikan soal itu, tujuan kita. Kemudian mari kita menyusun RPP berdasarkan surat edaran Kemendikbud nomor 14 tahun 2012 seperti apa. Nanti ada contoh RPP edisi darurat di masa pandemi COVID-19 atau mungkin kita bisa adaptasi dalam pembelajaran secara online. Nah, kalau kita melihat sistematika rencana pelaksanaan pembelajaran dari waktu ke waktu, maka kita bisa lihat perbedaannya. Tetapi perbedaan itu tidak cukup menonjol. Perbedaannya hanya pada peletakan tata urutan, ada penamaan istilah dari kompetensi dasar, kemudian standar kompetensi, itu hal-hal yang ada perubahan. Mari kita cermati ya, sejak tahun 2007 sampai 2021 hingga saat ini. Kalau kita lihat perbandingan sistematika RPP itu, saudara-saudara sekalian, sistematika perbandingan RPP itu kalau kita melihat misalnya dari Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses, kalau RPP itu di sana terdiri dari identitas satuan pendidikan seperti biasa ya. Kemudian di sana ada standar kompetensi, kita masih mengenalnya di tahun ini 2007 ini namanya standar kompetensi. Lalu ada KD ya, kompetensi dasar. Nah, standar kompetensi ini kemudian ada kompetensi dasar, lalu ada indikator pencapaian kompetensi. Nah, kemudian pada berikutnya pada tahun 2013 Permendikbud nomor 81A tahun 2013 ini identitasnya masih ada, tapi standar kompetensi itu berubah menjadi kompetensi inti. Kemudian KD dan IPK-nya juga ada, ini ada tambahannya. Indikator pencapaian kompetensi masih tetap ada. Kemudian ada penambahan tujuan pembelajaran, di sana ada materi pembelajaran, ada media, alat, dan sumber belajar. Lalu berikutnya tahun 2014, Permendikbud nomor 103 tahun 2014, pembelajaran pada pendidikan dasar menengah, ini juga ada komposisinya yang mengalami perubahan sedikit saja. Di sana masih ada KI, ada kompetensi dasar, ada IPK, ada materi pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran, lalu ada penilaian. Tentunya di bagian ini tujuannya tidak dicantumkan. Lalu kemudian di tahun 2016 berubah lagi, tujuan pembelajaran yang di tahun 2013 dicantumkan kembali di tahun 2016. Kita bisa lihat di Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Oke, di sana identitas masih dicantumkan, tujuan pembelajaran masih ada, KD, IPK ada, materi pembelajaran, metodenya ada. Lalu kemudian ada juga panduan lain tentang sistematika dalam panduan RPP. Ini dikeluarkan oleh Direktorat PSMA. Di sana ada identitas, sama masih di sana ada kompetensi inti, ada KD dan IPK-nya, indikator pencapaian kompetensi. Di sana ada tujuan pembelajaran, ada materi dan metode. Nah, di tahun 2019 menghadapi COVID-19 dan sebelumnya di tahun 2012 itu ada edaran terbaru, surat edaran Mendikbud tahun nomor 14 tahun 2019. RPP itu tinggal 3 bagian penting saja. Di sana ada tujuan pembelajaran, di sana ada kegiatan pembelajaran, lalu ada penilaian.
Jadi dari beberapa banyak komponen, kurang lebih 13 komponen dari beragam RPP dari waktu ke waktu berdasarkan surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 disederhanakan menjadi 3 bagian penting saja, yaitu di sana mencantumkan tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, lalu penilaian. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, silakan diidentifikasi RPP-nya mengikuti komposisi dan sistematika yang mana. Ya, mari kita lihat lebih lanjut. Sistematika itu kemudian berlanjut untuk setiap tahun. Untuk setiap tahunnya, Permendikbud ini ada tujuan materi, ini bisa dilihat ada alokasi waktu, di sana ada langkah-langkah pembelajaran, di sana juga ada penilaian, ada media dan alat. Secara keseluruhan, perbedaan menonjolnya adalah pada tahun 2016 Permendikbud nomor 26 kita sudah mengenal 5M, ya. Pembelajaran 5M, yaitu ada mengamati, kemudian kemudian mengeksplorasi, menampilkan, menyajikan informasi dan sebagainya. Ini kita kenal dalam proses pembelajaran itu. Kemudian di sistematika di direktorat panduan RPP itu kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran HOTS, High Order Thinking Skill. Kemudian ada literasinya, ada PBK, pendidikan penguatan karakter. Jadi jika Anda dalam komposisi RPP saudara ada amanah untuk kegiatan scientific process dengan 5M itu berarti itu amanah Permendikbud nomor 12 tentang standar prosesnya. Kemudian diperkaya lagi dengan pembelajaran itu usahakan bermuatan HOTS, High Order Thinking Skill. Di sana ada kegiatan literasinya, di sana ada pendidikan penguatan karakter. Nah, kesemuanya ini kita bisa akomodir, kita bisa lihat pada surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Nah, mari kita lihat beberapa hal penting apa yang menjadi isi dari surat edaran itu, terutama surat edaran nomor 14 tahun 2019. Di sana disebutkan bahwa dari 13 komponen RPP yang kita sudah bahas tadi di sekian banyak dalam setiap kurun waktu RPP itu, dari 13 komponen RPP yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar menengah yang menjadi komponen inti adalah, jadi disederhanakan menjadi komponen intinya adalah ada tujuan pembelajaran, ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran, lalu ada penilaian pembelajaran. Itu yang wajib dilaksanakan oleh guru. Sedangkan komponen lainnya itu bersifat pelengkap. Nah, komponen lainnya itu yang seperti kami sebutkan tadi, ada mencantumkan tujuan pembelajaran, mencantumkan materi pembelajaran, media, alat, kemudian dan lain-lainnya. Kemudian bahan-bahan yang dibutuhkan itu sifatnya sebagai pelengkap saja. Tetapi yang perlu dalam sistematika RPP itu adalah Anda mencantumkan tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajarannya, di sana ada kegiatan pendahuluan, di sana ada kegiatan inti, lalu di sana ada kegiatan penutup, dan kemudian wajib yang satu lagi adalah penilaian. Ya. Nah, kalau kita melihat struktur itu, kita bisa mempelajarinya lebih sederhana, kita bisa melihat. Jadi ini identitas sekolahnya apa, mata pelajarannya apa, kelas berapa, tema subtema, pokok bahasanya apa, ya. Kemudian alokasinya apa. Kemudian tujuan pembelajaran, ya tentunya pada perumusan tujuan pembelajaran itu perlu dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar. Tentunya tujuan pembelajaran itu ingat menggunakan kata-kata kerja operasional yang kemudian itu dapat diukur. Nah, pengukurannya itu bisa meliputi aspek, baik itu aspek pengetahuannya dia, kemudian sikap dia yang diamati sepanjang proses pembelajaran dan lintas mata pelajaran, dan kemudian keterampilan, tagihan keterampilan yang perlu untuk ditagih. Jadi tentunya merumuskan tujuan pembelajaran ini, kata kuncinya adalah menggunakan kata-kata operasional, yang tentunya kata-kata operasional itu kita bisa pilih dari daftar kata-kata kerja operasional yang bisa mengukur pada setiap level pengetahuan yang kita tagih atau jenis keterampilan yang kita tagih.
Nah, di kegiatan pembelajaran tentunya ada pendahuluan, ada kegiatan inti, lalu ada penutup. Nah, pada kegiatan pembelajaran ini, pendahuluan tentunya kita bisa menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik, memotivasi dia, kemudian memberi apresiasi, lalu kita menyampaikan tujuan pembelajaran dan acuan untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, pada kegiatan inti, pada proses pembelajaran tentunya itu disesuaikan dengan karakter siswa dan tentunya kompetensi dasar yang akan kita capai. Nah, pada bagian ini tentunya ini berkaitan dengan penggunaan pendekatan, strategi, model, metode, sumber belajar yang tentunya disesuaikan dengan karakter, sekali lagi, disesuaikan dengan karakter peserta didik dan mata pelajarannya. Tentunya pada proses inti ini, pada bagian inti pembelajaran ini adalah bagaimana kita bisa mengartikulasikan, mengimplementasikan bagaimana proses pembelajaran berbasis scientific process. Yang seperti kami sebutkan di 5M tadi. Tetapi 5M itu tidak harus berurutan, apakah dia harus mengamati dulu, kemudian lalu memberikan mengeksplorasi, lalu kemudian menyajikan, tidak harus secara berurutan. Tapi dia yang penting 5 unsur itu, salah 1, 2, 3 unsur harus terpenuhi dan tidak perlu diselesaikan, bisa diselesaikan dalam satu kali pertemuan atau beberapa kali pertemuan. Tentunya jangan lupa aspek hostnya juga penting. Lalu dia terintegrasi pada PPK, pendidikan penguatan karakter, ada literasi, lalu penutup memfasilitasi peserta didik merangkum pelajaran dan melakukan refleksi proses dan materi pelajaran dan melakukan tindak lanjut. Yang tentunya terakhir adalah penilaian. Nah, pada penilaian ini Bapak Ibu, teman-teman sekalian, tentunya di sana mencakup penilaian sikap, penilaian untuk pengetahuan, keterampilan. Nah, di sana terkait dengan tekniknya seperti apa, instrumennya seperti apa, lalu pedoman penskorannya seperti apa. Nah, ini beberapa contoh RPP yang kita bisa lihat, contoh-contoh RPP yang dengan berbagai macam varian. Ini RPP dengan 1 kali pertemuan, di sana ada beberapa pertemuan, dengan 1 kali pertemuan. Kemudian ini contoh RPP yang berikut. Nah, ini yang kami sebutkan, ini ada kegiatan 5M-nya ya. Pertama, ada kegiatan menganalisis, menyimpulkan, mengkomunikasikan, mengumpulkan, mengeksplorasi, menyusun hipotesis, penyajian fenomena, dan sebagainya. Berikut, ini juga ada varian RPP yang lain, ya. Di sana ada tujuan pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, ya. Di sini juga ada disertai dengan lampiran. Ini lampirannya cukup banyak, jadi tentunya RPP itu. Nah, bagaimana RPP di lingkungan Kementerian Agama nanti kita akan bahas pada sesi berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.